Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Anissa Aprilia dari kelas KBI Universitas Andalas dengan NIM 21104211017. Saya berasal dari kelompok 3 mata pelajaran struktur perkembangan hewan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang kelas vertebrata, yaitu Pisces, dan saya menggunakan objeknya yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus, dan saya juga akan menjelaskan anatomi dan 6 sistem yang terdapat pada Pisces. 6 sistem itu yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem sirkulasi, sistem otot, dan sistem kerja rangka. Morfologi ikan nila atau Oreochromis niloticus. Nah, di sini terdapat ikan nila utuh, di mana ikan nila ini memiliki beberapa bagian morfologi, yaitu yang pertama morfologi kepala atau caput, yang kedua yaitu trunkus atau badan, kemudian ada bagian ekor atau caudal. Pada bagian caput terdapat beberapa bagian pula, yaitu ada bagian mulut atau bagian oral yang terdapat di depan kepala. Kemudian ada rima oris atau yang biasa kita sebut celah mulut. Nah, selanjutnya ada fovea nasalis atau cakung hidung yang berada di bawah mata. Selanjutnya ada organum visus atau mata. Kemudian ada tutup insang atau operculum. Nah, operculum ini terbagi atas beberapa bagian pula, yaitu ada operculare, yaitu tutup insang yang paling besar. Kemudian di bawahnya ada preoperculare, yaitu tutup insang yang lebih kecil. Lalu di dalam tutup insang yang lebih kecil tersebut ada suboperculare yang terdiri atas beberapa lapisan, yang dimana pada bagian bawah insang ini terdapat radibranchiostregi yang memiliki tekstur seperti tulang rawan. Nah, morfologi bagian ikan selanjutnya yaitu adalah bagian trunkus atau bagian tubuh atau badan ikan. Pada tubuh ikan ini terdapat garis melintang yang kita biasa sebut dengan gurat sisi, dan pada bagian tubuh ikan ini dilapisi sisik atau scale. Nah, ini adalah gambaran atau bentukan dari sisik ikan yang melapisi badan ikan. Nah, bagian selanjutnya pada tubuh ikan adalah sirip ikan. Nah, sirip ikan ini terbagi dua, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Sirip tunggal pertama yaitu dorsal fin atau sirip punggung, di mana pada bagian depannya kita sebut dorsal fin, dan pada bagian belakang itu biasa disebut dengan soft dorsal fin. Nah, selanjutnya sirip di bawah tubuh ikan dinamakan anal fin atau sirip di dekat anus. Dan yang terakhir itu adalah caudal fin atau sirip ekor pada ikan. Next is sirip berpasangan. Sirip berpasangan pertama yaitu pectoral fin atau sirip dada, di mana sirip dada ini terdapat pada sebelah kanan dan sebelah kiri tubuh ikan. Kemudian sirip yang kedua yaitu ventral fin atau sirip perut, di mana terdapat pada bagian perut, bagian bawah tubuh ikan. Kemudian bisa kita lihat di sini pada bagian ekor ikan, pada bagian sirip ekor atau caudal fin, ikan nila ini memiliki tipe sirip homocircle. Nah, berikut adalah gambaran lebih jelasnya atas tipe homocircle pada sirip ikan nila. Nah, ini adalah pembelahan pada ikan nila.
Pembelahan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana anatomi dan bentuk struktur organ-organ dalam pada ikan nila ini. Bagian yang ditunjuk ini adalah bagian lemak atau bagian yang biasa kita makan. Nah, ini adalah penampakan organ dalam ikan nila setelah ikan dibedah. Pada video selanjutnya akan membahas anatomi ikan dan sistem yang terdapat pada ikan. Inilah gambaran dari anatomi ikan nila yang sudah dibedah. Nah, bagian pertama yang ditunjuk ini adalah organ hati. Kemudian bagian selanjutnya yang ditunjuk ini adalah organ jantung atau cord. Jantung ini ada 2 bilik yang akan dibahas di bagian sirkulasi. Next yaitu bagian hitam ini yang ditunjuk saat ini itu disebut dengan kantung empedu. Nah, organ selanjutnya yang tipis serta halus ini merupakan organ usus atau intestinus. Lalu, gelembung kecil yang terdapat di dekat anus ini merupakan kelenjar kelamin pada ikan. Organ yang ditunjuk ini terdapat di atas usus halus, itu merupakan organ lambung pada ikan nila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan nila. Sistem pencernaan ikan nila ini berawal dari celah mulut atau yang disebut sebagai rima oris. Kemudian dari dalam celah mulut tersebut lanjut ke dalam faring yang terletak di dalam insang. Lalu makanan dibawa ke eksofagus yang berada di bawah faring. Lalu makanan itu akan masuk ke lambung atau ventriculus. Nah, ini adalah penampakan dari organ lambung. Lalu makanan ini akan dibawa ke usus halus atau intestinum tenue. Dan ketika makanan berada di usus halus, sari-sari makanan akan dibawa atau diserap kembali ke badan ikan. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan itu akan diteruskan menuju usus besar atau intestinum crassum. Dan makanan yang berada di usus besar itu akan diteruskan ke anus dan kemudian menjadi kotoran ikan. Nah, sistem berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu penjelasan tentang sistem respirasi atau pernafasan pada ikan. Nah, pada ikan, alat pernafasan yang digunakan untuk bernafas ini disebut dengan insang. Di dalam insang ini terdapat kapiler pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap O2 yang ada di dalam air sehingga air tersebut bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, di dalam ikan ini terdapat lengkungan yang biasa kita sebut sebagai arcus branchialis. Nah, arcus branchialis ini mempunyai beberapa bagian, yaitu bagian pertama yang biasa kita sebut dengan holobranchia yang berbentuk seperti helaian berwarna pink. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, helaian yang berwarna pink yang terdapat pada holobranchia ini mempunyai 2 helaian lain yang biasa kita sebut dengan hemibranchia. Nah, pada hemibranchia ini terdapat banyak sekali pembuluh darah. Oleh karena itu, pada hemibranchia ini biasa terjadi pertukaran gas. Nah, pada bagian kedua, pada arcus branchialis itu yaitu bagian yang berwarna putih atau yang biasa kita sebut dengan Gerreker yang berfungsi sebagai penyaring. Sistem selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal karena darah beredar hanya sekali melalui jantung. Jantung ikan ini hanya berisi darah yang tidak mengandung O2.
Darah dari jantung ini dipompa menuju insang untuk diisi oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung pada ikan ini hanya mempunyai dua ruangan, yaitu atrium dan ventrium. Nah, atrium pada ikan ini merupakan ruangan pada jantung yang berwarna gelap karena memiliki dinding yang tipis dan berfungsi untuk menyalurkan darah ke ventrikel. Sedangkan ventrikel adalah ruang yang berwarna terang karena dindingnya tebal yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium. Darah dari atrium ini dipompa menuju insang melalui cornus arteriosus dan di sini terlihat bagian berwarna putih pada jantung yang biasa kita sebut sebagai bulbus arteriosus yang berfungsi untuk mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventrikel untuk menghindari kerusakan pada ikan yang berdinding tipis. Cornus arteriosus memiliki banyak katup dan otot, sedangkan bulbus arteriosus tidak memiliki katup. Cornus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang lebih kecil, sedangkan bulbus arteriosus merupakan perluasan dari sebagian aorta. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Untuk mengetahui sistem saraf pusat pada ikan dilakukan pembedahan bagian di atas kepala. Sistem saraf pada ikan memiliki beberapa bagian, yaitu bagian pertama bagian atas yaitu telencephalon dan bagian kedua yaitu diencephalon karena memiliki jumlahnya 2. Kemudian bagian ketiga yaitu mesencephalon dan bagian keempat yaitu metencephalon. Lalu ada bagian kelima bagian bawah ini yaitu melencephalon. Kemudian sistem otot. Otot pada tubuh ikan nila dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas atau muskuli epaksial dan bagian bawah atau muskuli hepaksial. Kedua otot ini dipisah karena adanya sektum horizontal. Nah, otot tubuh ikan nila ini berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Oleh sebab itu dapat kita lihat garis-garis putih yang berbentuk melingkar. Kemudian pada tubuh ikan nila ini juga terdapat myomer yang merupakan kumpulan dari beberapa otot ikan nila yang menjadi satu, sehingga tampak seperti kumpulan garis melingkar yang menyerupai myomer. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem rangka. Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang-tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Fungsinya yaitu untuk membentuk, menegakkan, menunjang, dan melindungi organ-organ tubuh ikan. Selain itu sebagai tempat menempel urat daging dan pembentukan darah merah. Nah, di sini kita mengamati bagian skeleton atau bagian tulang pada ikan. Pada bagian pertama yaitu bagian kaudal atau bagian ekor, di mana pada rangka tersebut terdapat dua spina, yaitu spina bagian atas atau spina neuralis dan spina bagian bawah atau spina humalis. Pada spina ini terdapat dua celah yaitu arcus finalis bagian atas dan arcus humalis di bagian bawah. Di mana arcus ini dipisahkan oleh sentrum atau sendi pada ikan yang terletak di tengah-tengah. Nah, bagian yang ditujuk itu merupakan sendi atau sentrum pada ikan yang terletak di tengah. Kemudian untuk pengamatan selanjutnya yaitu kita memakai rangka pada tubuh bagian depan ikan yang terdapat duri yang melingkari perut ikan yang sifatnya tipis dan mudah terlepas. Selain itu di bagian depan tubuh ikan terdapat spina neuralis dan di bagian tengahnya terdapat korkum atau badan pusat, dan pada bagian bawah terdapat costa humalis sebagai iga-iga persendian dan arcus humalis yang berada di sebelah otot-otot ekspasial yang bercabang-cabang dan melingkari perut.